Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah sorotan tajam kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama aktor Andres Adelio, satu pertanyaan besar kembali mengemuka. Sejauh mana perjuangan Fricelda Prilea atau yang akrab disapa Isel untuk mendapatkan keadilan? Mengapa di saat seharusnya ia fokus menyambut kelahiran buah hati, justru harus bolak-balik menghadapi proses hukum yang melelahkan? Apa yang membuatnya tetap bertahan? Hingga Isel pun kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik, dan sekitar 20 pertanyaan harus ia jawab demi memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat laporan yang telah ia buat sejak akhir tahun lalu. Lantas, keterangan apa saja yang dianggap krusial oleh penyidik dan seberapa kuat bukti-bukti yang kini dikantongi pihak korban? Namun, pertanyaan besar pun menggantung di udara. Bagaimana kelanjutan proses hukum ini ketika kondisi fisik Isel semakin terbatas karena 1 atau 2 minggu lagi akan melahirkan? Benarkah hubungan antara Icel dan Andres Adelio disebut telah benar-benar putus total sejak usia kandungan Icel menginjak 3 bulan? Tak ada lagi komunikasi, tak ada lagi jembatan dialog. Lantas, di saat persalinan tinggal menghitung hari, apakah masih ada kemungkinan jalan damai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah sorotan tajam kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh aktor Andres Adelio, Fricelda Prilea atau akrab disapa Icel yang merupakan korban, kemarin kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Ya, Rabu kemarin didampingi sang kuasa hukum, Santo Nababan, Icel tampak mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Meski kondisi fisiknya tengah mengandung besar, Isel tetap menunjukkan ketegarannya menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih 5,5 jam. Agenda ini merupakan pemberian keterangan tambahan guna memperkuat laporan yang telah ia layangkan sejak akhir tahun lalu. Sang kuasa hukum, Santo Nababan, mengungkapkan bahwa kliennya harus menjawab sekitar 20 pertanyaan dari penyidik demi mengklarifikasi poin-poin krusial dalam kasus ini. Namun, mengingat hari perkiraan lahir yang tinggal menghitung hari, yakni sekitar 1 atau 2 minggu lagi, Icel pun mengaku akan mulai membatasi aktivitas dan fokus pada persalinannya mendatang. Lantas, bagaimanakah kelanjutan babak hukum ini di saat Icel harus berjuang antara menuntut keadilan dan menyambut kehadiran sang buah hati? Begini ungkapan lengkap Icel di Polda Metro Jaya. Karena pada penyidik itu terkait apa yang kemarin sudah kita klien kami laporkan gitu. Di penyidik lah, ini kan sudah masuk proses, ya nggak mungkin kita sampaikan lah ya. Kita tunggu prosesnya, karena kan nggak boleh juga mendahului peristiwa ya, nggak boleh juga mendahului prosesnya. Kita percayakan semua ke penyidik di Polda Metro Jaya ya. Memang ya, sekitar ya kurang lebih 20 pertanyaan lah. Ya, macam-macam semuanya ditanya, prosesnya tentunya kan sama bukti-buktinya semua ditanyakan. Icel sendiri gimana setelah di tengah kondisi capek? Lagi ini aja sih, lebih ke fokus. Bentar lagi kan melahirkan, kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi. Kita doanya aja teman-teman, semoga semuanya dilancarin. Udah sediain koper persalinan, maksudnya mana tahu kan tiba-tiba
ada kejadian yang harus apa? Tiba-tiba gitu. Iya. Karena kan ini sudah mendekati bulannya, jadi semua harus dipersiapkan. Siapa tahu dalam perjalanan atau bagaimana, namanya seorang ibu ini yang berjuang untuk dirinya dan juga anaknya. Dia dalam konteks sekarang bagaimana supaya seorang wanita ini bisa mendapatkan keadilan bagi dia dan juga bayinya. Itu aja. Di tengah peliknya proses hukum yang berjalan, sebuah fakta baru kembali terkuak. Hubungan antara Isel dan Andres Adelio rupanya sudah benar-benar berada di titik nadir. Isel bersama kuasa hukumnya membeberkan bahwa jembatan komunikasi di antara mereka telah resmi terputus total sejak usia kandungan Isel baru menginjak 3 bulan. Kini, saat persalinan tinggal menghitung hari, pertanyaan besar pun muncul. Adakah celah untuk menempuh jalan damai? Menanggapi kemungkinan tersebut, Isel dan sang kuasa hukum, Santo Nababan, justru memberikan respons yang cukup mengejutkan. Seolah telah menutup pintu rapat-rapat setelah sekian lama berjuang tanpa kejelasan, pihak Isel tampak lebih memilih untuk membiarkan hukum yang berbicara demi keadilan bagi dirinya dan sang calon buah hati. Lantas, seperti apa jawaban tegas Isel saat ditanya mengenai kemungkinan damai dengan sang aktor? Begini respon selengkapnya. Sama sekali nggak ada. Dari aku 3 bulan sampai sekarang. Detail secara mental harus 6 bulan ini berjuang sendiri, apa-apa sendiri tanpa ada bersangkutan di sebelah. Cuman ya mau nggak mau harus dihadapin. Apalagi posisi yang sekarang itu lebih berat, bolak-balik Jakarta Bogor, mulai flight terus, mulai keluar negeri terus. Nah itu ya, yang jelas, yang terbaik lah buat Mbak Icel dan juga bayinya. Mohon doanya kepada teman-teman untuk perjuangan wanita ini supaya segera selesai masalah ini dan dia juga mendapatkan hak-haknya sebagai wanita dan juga anaknya yang ada dalam kandungannya lancar nanti dalam persalinannya gitu ya. Aku masih menghargai proses hukum yang lagi berjalan ya. Kalau untuk perdamaian atau untuk pertanggungjawaban untuk menikahi itu bukan prioritas aku buat sekarang. Di sini sekarang buat anak yang aku kandung. Perseteruan ini nampaknya kian memanas setelah munculnya klaim yang saling bertolak belakang. Tepat beberapa hari yang lalu, suasana di Polda Metro Jaya sempat memanas saat kuasa hukum Icel, Santo Nababan, melontarkan respons menohok yang seketika mematahkan klaim sepihak Andres Adelio. Pasalnya, di hadapan publik, Andres sempat sesumbar bahwa dirinya dan pihak Icel sudah mencapai titik temu, bahkan telah menyepakati jalan damai. Namun, klaim tersebut justru ditepis mentah-mentah oleh pihak Icel sebagai korban. Dengan nada tegas, Santo Nababan menekankan bahwa jika memang ada itikad baik yang nyata dari sang aktor sejak awal, kliennya tidak mungkin harus bersusah payah menempuh jalur laporan polisi, apalagi dalam kondisi hamil tua. Seolah tak lagi mempan dengan sekadar kata maaf, Icel kini berdiri kokoh di atas prinsipnya untuk menuntut keadilan yang hakiki atas segala kerugian dan beban mental yang ia alami. Sebuah jenderang perang hukum yang menunjukkan bahwa pintu maaf tak semudah itu terbuka. Lantas, seperti apa pernyataan tegas kuasa hukum Icel yang siap menjegal langkah Andres Adelio? Begini ungkapannya. Lah, ini kan sudah proses hukum, silakan aja sampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Itu kan sudahnya proses hukum. Kalau emang apa kata dia lah itu terserah dia lah. Sampaikan aja ke penyidik. Kita sudah melakukan upaya hukum untuk itu. Nanti teman-teman tanyakan aja ke pihak kepolisian ya. Nanti dipanggilnya seperti apa dan katanya mau ada konferensi pers ya. Iya, betul Bang. Katanya kita tunggu aja. Etikat baik gak mungkin sampai laporan di mana sih? Tanyalah ke dia, tanyalah ke mereka. Kekeluargaan yang mana, tanyakan aja gitu kan. Kalau memang ada, silakan aja disampaikan ke penyidik.
Itu udah di ranah penyidik, Pak. Bang, Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Mau tanya, mengakui itu kayak mana? Diakui di negara kan? Yang namanya perkawinan itu harus berdasarkan apa? Hukum yang berlaku kan? Berarti secara negara kan? Benar nggak? Itu nggak? Kalau kalian punya keluarga kayak gitu, maunya diapain? Secara negara bukan? Ya sudah, semua juga wanita di dunia ini yang pastikan itu harus diresmikan secara negara gitu. Itu. Jadi supaya apa? Supaya sah. Supaya apa? Hubungannya pun sah. Itu loh. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Kan itu kan kira-kira jelas teman-teman kemarin kan sudah kita publikasi kan bahwa yang bersangkutan menuntut keadilan bagi dia dan bayinya gitu kan. Tapi kan sampai LP itu terjadi kan nggak ada. Siapa yang dihubungi? Siapa yang dia komunikasikan? Gitu loh. Siapa yang dihubungi? Siapa yang dia komunikasikan? Di tengah gempuran tuduhan serius yang kian menyudutkan posisinya, Andres Adelio akhirnya muncul ke hadapan publik. Seolah ingin meluruskan benang kusut yang telanjur menjadi konsumsi khalayak luas, Andres pun mencoba memberikan klarifikasi dengan nada bicara yang tenang. Secara mengejutkan, Andres membeberkan fakta dari sudut pandangnya. Ia menyebut bahwa jauh sebelum kabar miring ini meledak di berbagai media, dirinya beserta pihak keluarga sebenarnya sudah menjalin komunikasi yang sangat intens dengan pihak Isel. Bahkan, Andres mengklaim bahwa sebuah kesepakatan sudah sempat tercapai demi menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan di bawah tangan. Namun, pernyataan tersebut kini bak bertepuk sebelah tangan. Klaim damai yang diusung Andres seolah runtuh seketika seiring dengan langkah hukum yang tetap diambil oleh pihak Isel. Lantas, benarkah ada poin kesepakatan yang tercederai di tengah jalan? Ataukah ini hanyalah perbedaan persepsi yang tajam di antara kedua belah pihak dalam memandang sebuah solusi? Simak penuturan langsung Andres Adelio dalam petikan wawancara berikut ini. Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Kalau dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum enakan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan gitu. Tapi ada komunikasi secara kekeluargaan nggak sih? Udah. Apa hasilnya? Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Bagi aku semua sudah melakukan yang terbaik. Untuk dilanjutkan nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat, lebih formal. Nanti pasti aku undang ada klarifikasi dari aku. Saling klaim dan silang pendapat kini benar-benar tak terelakkan lagi. Di hadapan kepungan awak media, Andres Adelio seolah tak mampu menyembunyikan rasa bingung sekaligus kaget yang luar biasa. Sang aktor mengaku benar-benar terhenyak saat mendengar pernyataan pihak Itzel yang menyebut dirinya sama sekali tidak memiliki itikat baik. Pasalnya, dari kacamata Andres, ia merasa telah mengupayakan segala cara demi menempuh jalan damai. Mulai dari komunikasi personal hingga pertemuan langsung yang melibatkan keluarga besar serta kuasa hukum kedua belah pihak. Andres juga menegaskan bahwa ia telah melakukan upaya terbaik yang ia bisa untuk menyelesaikan kemelut ini secara kekeluargaan tanpa harus riuh di meja hijau. Pokoknya aku tegaskan dari awal, lalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang gak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuma gak baik sama orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Jadi emang ada etikat baik bertanggung jawab ya Bang? Ada dong, selalu ada. Meninggalkan Itzel yang kemarin menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya atas laporannya, lantas seperti apa pula Itzel secara mengejutkan membongkar sikap Andres Adelio yang disebut tak memiliki iktikat baik, bahkan diduga sempat melayangkan ancaman kepadanya? Benarkah hingga saat ini tak ada pertanggungjawaban dari pihak Andres? Pemirsa Intens Investigasi
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya tepatnya pada 23 Desember 2025 lalu, secara terbuka Fricilda atau Icel sempat mengklarifikasi kondisi terkininya yang tengah hamil besar dan telah memasuki usia kandungan 8 bulan. Namun, di balik penantian kelahiran sang buah hati, terselip kepedihan yang mendalam. Icel secara tegas menyebut bahwa hingga detik ini sama sekali tidak ada itikat baik maupun bentuk pertanggungjawaban nyata dari pihak Andres Adelio atas apa yang telah menimpa dirinya. Tak hanya merasa ditinggalkan dalam kesulitan, sebuah fakta mengerikan pun turut diungkap. Icel mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman dari sang aktor yang membuatnya merasa terdesak dan tak punya pilihan lain selain mencari perlindungan hukum. Lantas, benarkah ancaman itu sengaja dilontarkan untuk membungkam kebenaran? Dan seperti apa luka batin yang dirasakan Icel saat harus berjuang menjaga kandungannya di bawah bayang-bayang ketakutan? Begini ungkapan pilu Icel selengkapnya. Saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Triggernya karena saya melakukan semuanya sendiri kan. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya hamil besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi? Enggak. Dia di surat pernyataan ini Pegang aja gitu kamu boleh. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Sebelum saya tahu saya hamil, itu saya sempat beberapa kali menjauh dari Andres. Nggak mau ada komunikasi, nggak mau ada pertemuan lagi. Tapi dia pernah mengancam saya dengan mengirimkan saya sebuah video saya bersama dia. Tapi cuma sekali lihat di WhatsApp. Hanya sekali tampilan, Ya. sekali buka. Dia kayak semacam kasih saya
gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Video apa itu? Video saya berhubungan sama dia. Video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Tanpa sepengetahuan. Jadi diam-diam dia melakukan video itu dan rekaman betul. Nah setelah ada kejadian ini baru dia kirim. Itu kan sebagai bentuk ancaman. Di tengah derasnya arus pemberitaan yang menyudutkan namanya, Andres Adelio akhirnya mengungkap alasan dibalik sikap diamnya selama ini. Dengan nada bicara yang berat dan penuh kehati-hatian, sang aktor mengakui bahwa alasan utama dirinya belum memberikan klarifikasi adalah karena ia menganggap persoalan ini sebagai sebuah aib yang sangat memalukan. Andres menyayangkan sikap pihak lawan yang memilih membawa masalah yang menurutnya bersifat pribadi ini ke hadapan media hingga menjadi konsumsi publik yang riuh. Meski demikian, Andres tidak lantas menutup mata. Ia secara jujur menyatakan tidak membenarkan apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Namun, ia kembali mempertegas bahwa di balik layar, dirinya telah menunjukkan itikat baik yang nyata untuk menyelesaikan kemelut ini secara tertutup. Lantas, bagaimanakah Andres menanggapi tudingan bahwa dirinya justru melakukan ancaman di saat ia mengaku tengah berupaya memperbaiki keadaan? Inilah ungkapan jujur Andres Adelio selengkapnya. Kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini? Aku tuh lebih gini loh. Ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalu. Kenapa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh. Makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama karena aku sudah ada etikat baik dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitu lah. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi itu kan tidak baik ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.